Guyonan. Wah. Beberapa minggu setelah sukses besar dengan air yang bisa dimakan, nama Abu Nawas makin terkenal di seluruh Baghdad. Namun seperti biasa, ketenaran itu membuat sebagian orang iri. Suatu hari datanglah seorang pejabat istana yang sinis dan suka meremehkan. Ia berkata di depan banyak orang, "Hei Abu Nawas, kau katanya bisa membuat air dimakan. Sekarang coba buktikan, bisakah kau menjual hujan juga?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Menjual hujan? Tentu saja bisa. Tapi aku hanya menjual hujan yang berkualitas tinggi. Hujan pilihan dari langit paling bersih." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, gila kau Abu Nawas. Kalau bisa, buktikan besok di pasar. Kami semua akan datang." Abu Nawas menunduk tenang, lalu berbisik, "Besok Baghdad akan diguyur hujan, tapi bukan dari langit." Keesokan harinya di pasar Baghdad, Abu Nawas datang ke pasar membawa suatu gerobak penuh dengan kantong kain. Setiap kantong diikat rapat dan diberi label besar, "Hujan asli Baghdad dikemas segar." Warga mulai berkumpul. Seorang pria membuka kantong itu dan terkejut. Di dalamnya hanya ada uap air dan beberapa butir embun yang menempel di dinding kantong. "Abu Nawas, ini cuma uap dan embun. Mana hujannya?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Itulah hujannya. Aku menangkapnya sebelum jatuh ke tanah. Ini hujan versi premium, masih murni, belum menyentuh debu." Orang-orang mulai tertawa sambil mengelus perut. Tapi beberapa orang malah membeli karena penasaran dan ingin tahu apakah benar hujan itu asli. Tak lama kemudian datanglah Raja Harun ar-Rasyid yang mendengar kegaduhan di pasar. Ia turun dari kudanya, menatap Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, kau menjual hujan dalam kantong. Apa maksudnya ini?" Dialog di depan raja. Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun Baginda, beberapa waktu lalu orang Baghdad mengeluh karena musim kemarau. Mereka ingin hujan, maka aku jual hujan versi praktis. Hujan yang bisa dibawa pulang tanpa menunggu langit mendung." Raja menahan tawa. "Tapi bukankah itu cuma embun, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab cepat, "Benar Baginda, tapi embun itu hanyalah hujan yang terlalu pemalu untuk jatuh." Seluruh pasar langsung meledak tertawa. Bahkan raja pun hampir jatuh dari kudanya karena tak bisa menahan geli. Akhir yang menggelitik. Raja akhirnya berkata, "Abu Nawas, kau memang gila, tapi gila yang membuat Baghdad bahagia. Karena jasamu menjual tawa, bukan hujan, aku hadiahkan kau 10 dinar." Abu Nawas berterima kasih dengan sopan, lalu berbisik pada rakyat yang masih heran, "Lihatlah, hujan tidak harus jatuh dari langit. Kadang-kadang hujan bisa turun dari dompet raja." Dan semua orang pun tertawa lagi. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas menjual hujan dalam kantong menjadi legenda di Baghdad. Kisah tentang si cerdik yang bisa menjual apapun
bahkan sesuatu yang seharusnya tak bisa dijual. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Guyonan. Wah. Pada suatu pagi yang anehnya sampai bahkan ayam jantan pun berkokok dengan suara miau. Abu Nawas bangun dengan semangat yang luar biasa. Ia baru saja bermimpi menjadi menteri kerajaan. Tapi bukan itu yang aneh. Dalam mimpinya, seekor keledai diangkat menjadi menteri urusan kebijakan luar negeri. Kalau seekor keledai bisa jadi menteri, berarti aku bisa jadi raja, seru Abu Nawas, matanya berbinar-binar. Ia langsung berlari ke istana tanpa sempat sarapan. Hanya membawa roti basi yang sudah keras seperti batu bata. Di gerbang istana, para penjaga bingung melihat Abu Nawas datang dengan langkah penuh keyakinan sambil menggiring seekor keledai kurus. "Apa urusanmu datang ke istana dengan membawa itu?" tanya penjaga. Abu Nawas menjawab dengan nada penuh wibawa, "Aku datang membawa calon menteri baru kerajaan." Penjaga hampir tersedak ludahnya. Menteri dari keledai ini? Betul, ia lulusan Universitas Padang Rumput Timur, jurusan ilmu beban dan kesabaran, jawab Abu Nawas dengan tenang. Ia ahli dalam membawa beban berat, seperti rakyat membawa pajak. Penjaga tidak mengerti logika yang digunakan Abu Nawas, tapi karena takut kena masalah, ia pun mengizinkan Abu Nawas masuk. Pertemuan dengan Raja Harun ar-Rasyid yang sedang makan buah delima hampir tersedak ketika melihat Abu Nawas datang dengan keledai. "Abu Nawas, apalagi kali ini? Jangan kau bilang kau ingin menjual keledai ini kepadaku dengan alasan bisa berbicara." "Bukan Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. "Keledai ini lebih pintar dari sebagian pejabat kerajaan." "Berani kau menghina para pejabatku?" seru Raja. "Tidak menghina Baginda, hanya saja membandingkan berdasarkan hasil kerja," jawab Abu Nawas kalem. Raja tersenyum geli. "Baiklah Abu Nawas, kalau memang keledai ini pintar, buktikan padaku." Abu Nawas menepuk kepala keledai itu. "Bicara, wahai tuan keledai, tunjukkan kebijaksanaanmu." Keledai itu diam. Abu Nawas berpura-pura mendengarkan sesuatu, lantas berkata, "Ampun Baginda." Ia baru saja berkata bahwa Baginda tampak sangat berwibawa. Bahkan lalat pun enggan hinggap di kepala Baginda. Raja mengelus janggutnya, merasa tersanjung. Benar juga, keledai ini punya pandangan tajam." Abu Nawas menambahkan cepat, "Dan katanya hanya raja yang arif yang mau mendengarkan suara rakyat, bahkan suara seekor keledai." Raja tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, mulai hari ini keledaimu kuangkat menjadi menteri keheningan dan kesabaran." Seluruh istana terdiam. Abu Nawas pura-pura kaget.
Tapi dalam hati ia bersorak, berhasil lagi. Hari-hari aneh di istana. Keledai itu kini punya ruangan kerja sendiri di istana. Para pejabat datang tiap pagi untuk berdiskusi dengannya. Tapi yang terdengar hanya hiha. Abu Nawas dengan wajah serius selalu berkata, itu tanda setuju atas kebijakanmu, Baginda. Keledai ini setuju menaikkan pajak roti, tapi menolak pajak udara. Raja mengangguk-angguk, walau tak paham sama sekali. Benar juga, udara memang seharusnya gratis. Sampai suatu hari, Raja penasaran. Ia menyelinap ke ruang kerja keledai tanpa sepengetahuan Abu Nawas. Ia ingin tahu apa yang dilakukan menteri barunya itu. Yang dilihatnya membuatnya hampir jatuh pingsan. Keledai itu sedang tidur tengkurap di atas tumpukan dokumen kerajaan. Dan di sebelahnya ada Abu Nawas yang sedang menulis surat. "Abu Nawas!" teriak Raja. "Apa yang kau lakukan?" Abu Nawas kaget setengah mati, tapi langsung berkata, "Ampun Baginda, saya sedang menerjemahkan perintah lisan dari Tuan Keledai." "Perintah apa?" bentak Raja. Abu Nawas dengan cepat membaca suratnya. Tuan Keledai berkata, semua pejabat harus belajar diam dan bekerja, bukan berbicara tanpa makna. Raja terdiam. Ia menatap keledai itu, lalu menatap Abu Nawas. Lalu ia menghela nafas panjang. "Abu Nawas, entah kau jenius atau gila." Abu Nawas tersenyum. "Saya mungkin keduanya, Baginda. Tapi yang penting rakyat tidak tahu keledai yang jadi menteri. Mereka hanya tahu keledai yang jadi pahlawan." Akhir yang tak masuk akal. Seminggu kemudian, Raja benar-benar mengadakan upacara besar dan memberi gelar kepada keledai itu. "Yang mulia Tuan Abu Hima bin Keledai, Menteri Keheningan." Abu Nawas menjadi penasihat pribadinya, dan setiap keputusan kerajaan kini harus melewati suara hihau keledai itu dulu. Dan anehnya, entah kenapa kerajaan justru lebih damai. Tak ada pejabat yang berani banyak berbicara karena takut suaranya lebih bodoh dari suara keledai. Sementara Abu Nawas duduk santai di taman istana, menatap langit sambil berkata pelan, "Kadang dunia baru jadi tenang kalau yang bicara cuma seekor keledai." Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.